siluetnya, sedulur semua bisa lihat ya, sangat memorable sekali. Halo Lur, ketemu lagi ya Lur sama saya Setiawan Dugder Kejeduk ya Lur. Saya berharap sih rekan-rekan teman-teman sedulur semua tidak bosan ya untuk menonton video saya. Ya kita bisa diskusi sih, kalau sedulur semua tidak bosan, kita bisa ngobrol sambil di komen-komen, nostalgia bersama. Dari mana duitnya? Apa sih itu mainan? Mungkin itu kita punya action figure atau remote control atau tempat-tempat ramai yang kita bisa diskusikan, semacam kayak perlombaan PlayStation turnamen atau bola, permainan-permainan apa yang lagi update atau lagi booming, lagi hype saat ini. Itu sih monggo, karena mungkin ini channel masih baru jadi belum begitu banyak penontonnya ya, cuma berharap sih bisa banyak dan kita bernostalgia lagi bareng-bareng gitu Lor. Oke Lor, untuk kali ini saya perkenalkan lagi konsol ya, atau video game machine yang juga sangat booming pada zamannya dan sampai sekarang juga. Mesin terbaru atau konsol terbarunya juga masih keluar menjadi video game high end gitu. Oke, tidak berlama-lama saya kenalin satu konsol yang luar biasa ini, yaitu adalah, pastinya sedulur semua dah tahu ya, ini dia PlayStation 1 atau PlayStation pertama. 1, 2, 3 kenangan flashback ke belakang, pasti yang seumuran saya itu pada ketawa atau mungkin tersenyum atau mungkin mengerlingkan dahi, mengenyutkan dahi, atau apa istilahnya, sambil berimajinasi atau bernostalgia zaman dulu waktu bareng-bareng ke rental PS, urunan bahasa Jawanya untuk bermain, bahkan ada yang gerombol, yang jago main bola jadikan joki untuk pertandingan, baik itu antar sekolahan, mungkin antar rental juga, dan banyak juga yang di belakangnya ya seperti itulah, tidak perlu saya jelaskan ya. Ramai sekali pada waktu itu pun, saya pribadi pun pernah membuka rental PS, hanya saja sampai ke PS2 karena saya juga ada kesibukan dan harus saya tinggal. Tapi mungkin ke depan saya juga punya keinginan untuk buka rental PS lagi, doain ya, mohon doanya. Ini dia untuk siluetnya, sedulur semua bisa lihat ya, sangat memorable sekali. Kebetulan ini saya beberapa seri punya, cuma kekurangannya adalah optik ya, karena usia sering dipakai dan juga kena kotoran, kena debu, jadi biasanya yang kena adalah di optiknya. Kalau di IC atau di kabel-kabel di ini sih elko-nya juga aman, cuma biasanya di
optiknya sini yang sering hang atau aus sehingga tidak baca CD-CD yang terutama CD game yang ada baretnya. Ini keluaran pertama, yaitu keluaran 1001 serinya. Masih ada Game Shark-nya. Game Shark itu adalah apa ya waktu itu ya, nge-cheat atau bermain curang. Jadi ada beberapa game ada yang sangat sulit untuk dimainkan sehingga kita perlu kecurangan waktu itu ya. Ada dua jenis sih Game Shark ini, saya lihatkan dari dekat ya. Ini Game Shark dalam bentuk card atau cartridge. Yang untuk seri 1001 itu ada yang bentuknya cartridge, ada soketnya di sini. Ini 1001, ada soketnya, jadi bisa dimasukkan ke sini. Mungkin sedulur semua masih terbayang-bayang ya, pada zaman itu ya kita sangat kesulitan mungkin untuk mendapatkan tokoh atau bermain menamatkan dengan nyawa 9999 atau dengan kemampuan atau magic yang sangat super, terus ability yang tidak terbatas, serta item-item yang tidak terbatas. Biasanya pakai cheat ini nanti ada tombol on off-nya. Nah itu ada juga seiring perkembangan zaman setelah seri 1001 ini selesai. Ini seri yang paling bandel lor, saya juga dulu punya seri ini paling bandel, juga optiknya paling paling kuat. Kemudian muncul lagi seri setelahnya, bentar ya lor. Ya ini seri kayaknya 9001 hanya ini. Ya ini perbedaannya tidak ada soketnya. Jadi kalau mau main curang sudah dimodif dalam bentuk CD lagi. Dalam bentuk CD tinggal dimasukkan. Nanti di lain video saya akan coba untuk memorable, bernostalgia bagaimana sih menggunakan cheat atau CD curang ya, cheat game ya. Mungkin kalau di Android pun sudah ada sekarang versi-versi cheatnya ya, tapi zaman dulu sangat susah sekali pada saat mendapatkan cheat itu, sehingga bila kita main dengan cheat ini luar biasa gampangnya. Dengan mode difficulty yang paling berat pun, yang hard mode itu pun sangat gampang, tapi dengan bantuan cheat itu. Ini 9001, keluar juga 9002 untuk versi PS1 nya. Itu sih lur untuk beberapa seri PS yang fat. Perkembangan semakin kesini, PS juga mengeluarkan seri-seri yang lain. Nanti kita sebutkan terlebih dahulu, tapi sebelumnya saya tak ngopi dulu ya lor. Ngopi lor, ngopi hitam lor, gemaran ya lor. Sebelumnya mari kita bernostalgia dengan perkembangan PlayStation pada zamannya dulu, di mana PS1 PlayStation sebutannya rilis di Jepang 3 Desember 1994. Berarti mungkin saya masih SD ya, SD kelas 3 atau kelas 3, mungkin kelas 3, dengan Sony Computer Entertainment-nya, di mana ide tersebut diutarakan oleh Ken Futaragi. Itu bapaknya PlayStation, Ken Futaragi, di mana waktu itu Nintendo yang masih merajai game di dunia ini bekerja sama rencananya dengan PlayStation. Mereka berdua itu
mengembangkan konsol game baru dengan memakai CD. Tapi pada video yang lain yang sudah saya upload itu ada Sega yang sudah pakai CD duluan. Nah, Nintendo kerjasama dengan PlayStation untuk mengembangkan konsol game dengan pakai CD. Tetapi ya namanya kongsi tetap ada pecahnya, ada rugunnya sama sih ya dalam kehidupan. Ternyata Nintendo tidak memenuhi janjinya dan Nintendo pun memutus kerjasama dengan Sony pada waktu itu, sehingga Sony merasa kesepian atau mungkin karena sudah setengah jalan tapi ditinggal ya kecewa. Tapi ini motivasi Sony yang terhebat ya, bahkan Sony itu di beberapa industri lain juga luar biasa ya. Nanti kita bahas di dunia perfilman Sony Entertainment yang juga luar biasa lah. Budaya, energi, kemauan, tekad dari Sony itu perlu kita contoh lur dalam kehidupan ini supaya kita bermotivasi tinggi gitu. Sony tidak tinggal diam karena sudah setengah perjalanan. Akhirnya Sony mengembangkan sendiri konsolnya. Di otak-atik, akhirnya rilislah pada tanggal 3 Desember 1994 keluarlah Sony PlayStation yang pertama. Luar biasa, aplaus. Kemudian Sony rilis di Amerika Utara pada tanggal 9 September 1995. Setahun kemudian mengembangkan sayap ke Amerika Utara dengan terobosan terbarunya yaitu full 100% memakai CD kepingan di dalam gamenya. Luar biasa Sony. Kemudian awal-awal Sony kembangin lagi ke negara tetangganya, ini masuk juga ke Indonesia pada tanggal 3 Desember 1994. Kalau disamarikan berarti dari Jepang dulu ke Asia-Asia yang lain seperti Indonesia, baru ke Amerika Utara. Luar biasa perkembangan Sony. Ternyata game-game Sony sangat diterima oleh masyarakat dan menjadi terobosan baru. Orang-orang pada antre untuk membeli yang namanya konsol PlayStation 1 itu. Luar biasa. Bahkan hampir 1.300 developer game bergabung dengan Sony untuk mengembangkan gamenya. Sony juga punya eksklusif game dari PS1, sebutkanlah Tekken, dari Tekken 1 sampai Tekken sekarang. Luar biasa. Ada Gran Turismo yang sekarang sudah 7 di PS5 setelah sebelumnya ada Gran Turismo Sport, muncul sebagai pioner di PlayStation 1. Kemudian ada yang Crash Bandicoot, pasti sebelum semua tahulah Crash Bandicoot betapa lucunya petualangannya. Dan ada si Crash Team Racing ya, Crash Bandicoot Team Racing atau CTR ya. Pada saat saya punya rental itu penggemar CTR sangat banyak sekali dan cukup ramai anak-anak yang main CTR itu ya, masih ingat ya, Crash Bandicoot Team Racing ya, Crash Team Racing. Kemudian itu penyempurnaan dari bola dari Sega, FIFA, dan siapa yang nggak tahu dengan Winning Eleven-nya. Shooto, pasti tak tahu ya. Nanti kita ada di sini videonya. Dengan pada saat itu Eleven paling terkenal itu Winning Eleven 3
sampai setelah pulang sekolah ayo ramai-ramai berbondong-bondong untuk main game Winning Eleven 3. Dan waktu itu saya masih ingat Roberto Carlos dengan kecepatannya 99 tendangan geledeknya luar biasa. Luar biasa Sony dengan game-game eksklusifnya dan sederetan banyak lagi game-gamenya, banyak sekali sampai 1.300 developer join bersama dengan Sony ngembangin konsol ini. Nanti di video yang lainnya saya akan coba main game-game Sony yang lumayan. Semoga PS saya masih bisa berfungsi dengan baik ya lor. Next video akan saya putarkan. Itulah luar biasanya Sony, sehingga sampai perkembangannya sangat lama ya. PS1 itu di 7 Juli 2000 persis itu keluarlah PS1 Slim ya, PS1 Slim. Nih saya punya beberapa PS1 Slim dan satunya ya biasa optiknya. Kalau cari optik PS1 tuh sulit sekali lor. Mungkin PS2 lebih gampang cari optiknya karena benar-benar harus build up, datang dari Jepang langsung untuk optik ini. Kalau PS2 sudah adalah merek lokal yang memproduksi optiknya. Kendalanya memang untuk PS itu di optik ya, namanya usia ya. Saya ada beberapa nih lor. Ya monggo sedulur kalau mau komen, monggo saya buat giveaway, tapi masalah berfungsi apa tidak ya nanti cek sendiri ya. Ini masih ada beberapa. Itu sih lor untuk Sony PlayStation-nya sangat-sangat ngeri menjadi pendobrak dari dunia game di dunia ini. Dan apa namanya, PS1 juga ada monitornya, PS1 monitor yang gabung jadi satu dengan PS-nya. Di sini bisa dibuka dan menjadi PS Portable. Mungkin video game portable pertama di dunia ya. Setelah itu ada teman-temannya yang lain yang kayak GameCube, terus ada PS yang juga mengeluarkan, Xbox juga ada monitor portable-nya. Tapi yang pertama adalah PS1 ini. Cuma sayang saya tidak punya monitornya karena saat ini harganya sudah di atas 2 juta, 3 juta, dan sedikit orang yang punya. Memang harapan sih belakangnya loh, besok depan saya punya monitornya untuk bernostalgia lagi. Luar biasa sekali Sony dengan penjualnya bisa mencapai 102,5 juta keping, bukan keping ya, unit. 102,5 juta unit di dunia, ngeri, luar biasa. Sony bisa ngembangin begitu meledak dan akhirnya menggeser dominasi konsol yang lain, padahal Sony masih tetap dengan 16 bitnya, 16 bit lor, ngeri nggak lor, luar biasa. Dan yang satu yang paling ingat saya tidak bawa ini, ada memory card kecil. Memory card kecil saya nggak bawa, ada sih yang itu bisa dibawa kemana-mana memory cardnya. Masih ingat ya waktu kita main, misalkan waktu itu saya tidak punya mesin, saya waktu itu masih merengek-rengek kembali kepada bapak ibu untuk membelikan, dan saya nabung untuk beli mesinnya. Sampai ada celengan besar, saya masukin 1.000, 5.000, saya nggak jajan sambil beli PS-nya dan dibantu tambahan dari orang tua. Waktu itu sebelum punya saya bawa memory card-nya. Memory card-nya nanti di video selanjutnya akan saya kenalkan memory card-nya, dan wow, bisa dibawa kemana-mana. Sekarang game-game yang high-end itu malah tidak ada ya, harus bawa PS-nya, harus bawa Xbox-nya, Xbox ditenteng-tenteng kemana-mana gitu ya. Tapi kalau dulu kenapa ya sekarang nggak ada ini ya, Xbox 360 masih ada memory card-nya, masih
Setelah itu semuanya tidak memakai, mungkin karena gede ya filenya, itu memory card main kemana colokin memory cardnya, terusin gamenya, copot lagi kemana, main lagi gamenya, colokin memory cardnya. Luar biasa. Kalau sudah tidak ada memory cardnya itu lagi ya lor. Oke lor, itu dulu lor apa namanya selayang pandang tentang PlayStation One ini, dan terima kasih Pak Koh atau Eyang Ken Futaragi yang telah menciptakan PlayStation dan mewarnai lembar-lembar harian kita. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk sedulur semua yang mau bernostalgia, bisa minta bantuan untuk subscribe, kemudian share atau cuap-cuap di komentar. Kita bisa bernostalgia bersama dengan game-game jadul atau mungkin hobi-hobi yang lain, karena satu, dengan hobi mainan membuat kita awet muda atau awet kanak-kanak. Oke, sekian dulu lor, tetap jaga kesehatan dan bernostalgialah. Oke, terima kasih. See you.